Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak, Ibu Guru dan teman-teman. Saya sebenarnya ini hanya mau sharing saja apa yang pernah saya pelajari di kehidupan ya. Jadi waktu itu saya mengalami beberapa salah dengan tekanan darah, kemudian ada semacam mah juga ya, kemudian ada aritmia jantung ya. Jadi mencoba gimana supaya tubuhnya sehat kembali ya. Kalau di sini ada 3 dokter ya. Jadi sebenarnya kalau kita tergantung obat ya akhirnya kita nggak tahu gitu ya. Jadi saya berusaha untuk supaya tubuhnya bisa healing sendiri ya. Ini break time ya. Jadi supaya kita juga apa yang pernah saya alami itu bisa di-sharingkan. Ya, jadi life energy medicine ya. Jadi ini semuanya berhubungan dengan life energy G gitu ya. Jadi kalau di dalam akupunktur kita mengenal mengenai saluran energi meridian di sana ya. Ada saluran-saluran meridian yang berhubungan dengan organ-organ tubuh. Jadi kita ingin supaya organ-organ tubuh itu tetap dibanjiri oleh energi. Kebanyakan kalau sudah tua kita mampet ya saluran-salurannya tadi, terus pakai akupunktur dan lain sebagainya itu untuk mengalihkan kembali saluran energi. Jadi tujuannya juga self healing gitu ya, nggak bergantung. Kalau kita dipijat kan itu berarti bergantung orang lain kan. Kalau kita makan obat kita masih bergantung pada obat ya. Jadi supaya tubuh ini bisa healing sendiri. Kita percaya bahwa tubuh itu ciptaan Tuhan sangat canggih sebenarnya. Dia sebenarnya bisa merecover sendiri asal kita tahu gimana caranya. Ya, jadi ini bisa jalan ya. Kurang diplay. Di dunia timur itu dikenal mengenai energi, ada saluran-saluran akupunktur ya. Ini kalau orang timur dahulu bisa memetakan itu jalur-jalur energinya ya, hebat sekali gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin orang Jerman dan lain sebagainya itu memfoto gitu. Ternyata jalur-jalur energi itu benar seperti yang digambarkan oleh orang-orang zaman dulu ya di situ. Jadi mereka pakai rasa ya. Kalau sekarang orang pakai teknologi ya. Itu adalah jalur-jalur akupunktur, jalur energi yang berhubungan dengan organ-organ tubuh ya. Jadi kita ingin kembali supaya jalur-jalur energi itu bisa lancar kembali dialiri oleh energi. Ya, jadi life energy ini mengalir dalam tubuh kita melalui jalur yang disebut meridian. Beda dengan pembuluh darah ya. Jadi sistem meridian ini berbeda dengan sistem kedokteran barat. Ya, ada sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem lymphatic system, ya ada sistem pembuangan dan lain sebagainya, yaitu berbeda ya. Ada 11 mungkin yang dokter sudah tahu itu. Jadi sebenarnya ada satu sistem meridian ini yang mungkin terlewat di situ, karena orang barat lebih banyak menggunakan otak ya, menggunakan teknologi. Kalau orang timur lebih banyak menggunakan rasa di sini. Otak bukan. Oke, jadi kalau kita lihat, kalau kita ingin sehat, di sini ada segitiga WHO yang diberikan di sini ya. Jadi kalau kita mau sehat, itu harus sehat jasmani kita, sehat mental kita, dan sehat pikiran kita. Ya, jadi ini holistik ya. Jadi kalau hanya kita urus jasmani saja, ya cukup. Pikirannya harus dibetulkan juga, harus sehat juga. Kalau mentalnya nggak sehat, ya nggak sehat juga. Jadi ketiganya ini harus sehat. Jadi gimana caranya? Di sana kalau kita mengurus jasmani, itu ada 3 aktivitas yang kita lakukan. Jadi makan ya. Kalau bayi itu mungkin makannya sedikit, dia menyerap energi alam. Kalau orang bertapa 40 hari cuma minum. Dari mana dia energinya bisa didapatkan? Itu didapatkan dari alam ya. Kita kenal ada orang latihan napas, latihan tenaga dalam dan lain sebagainya, itu menyerap energi bumi dan energi lingkungan atau langit.
Jadi kalau sekarang kita kebanyakan bergantung hanya pada energi dari makanan saja, ya. Jadi kalau bayi itu bisa menyerap energinya dari alam, latihan napas dan sebagainya itu dari orang-orang yang mungkin bertapa yang sudah dewasa. Jadi kita ingin kembali gimana caranya bisa menyerap energi alam. Alam ini juga sudah mengatur aktivitas kita, istirahat dan lain sebagainya itu ada aturannya sebenarnya ya. Kalau malam harusnya tidur gitu ya, itu ada hubungannya dengan organ-organ tubuh sebenarnya ya. Jadi ada yang namanya meridian clock ya, itu sebenarnya ada hubungannya dengan aktivitas puncak dari organ-organ kita. Nanti kita jelaskan satu persatu ya. Energi yang bisa kita serap dari alam sebenarnya, kalau kita latihan napas dan lain sebagainya, kita bisa menyerap energi dari alam. Untuk makanan yang padat di sini, ini bisa nunjuk. Di sini ada yang padat, ini biasanya dari makanan. Ya. Jadi kalau makanan itu sebaiknya yang energinya besar. Ya. Jadi yang energinya besar yang seperti apa? Yang nyaman untuk tubuh. Ya. Jadi contohnya kalau misalnya makanan-makanan yang sudah GMO, genetic modified ya, atau sayuran-sayuran yang katakan saja tumbuhnya tidak secara alamiah di atas air, dikasih bahan kimia, dikasih hormon, yang kita makan adalah hormon dan bahan kimianya, hidroponik misalnya ya. Jadi saat ini belum ditemukan hidroponik yang diberi nutrisi secara alami ya. Jadi cukup hati-hati yang kita makan bahan kimia sebenarnya. Dengan zat-zat kimia ya. Sekarang kan makanan macam-macam ya. Itu mungkin orang senang mode dan lain sebagainya, tapi sebenarnya mungkin berbahaya. Ayam kalau dulu 4 bulan baru dipotong ya. Sekarang 28 hari sudah gemuk, bisa dijual, dipotong. Tapi isinya apa? Hormon ya, disuntik dan lain sebagainya ya. Kalau 28 hari nggak dijual, mati dia karena jantungnya penuh dengan lemak ya. Jadi harus hati-hati. Ikan tercemar lautnya, sungainya juga tercemar ya. Jadi makan apa nanti di situ ya. Jadi pada intinya kalau makan itu ya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral dan juga ada enzim-enzim ya. Kalau orang Sunda itu makan tidak, sayurannya tidak terlalu lonyot atau buah-buahan itu mengandung enzim-enzim yang diperlukan oleh tubuh ya. Jadi harus cukup berhati-hati. Kemudian air di sini adalah air ya. Air itu biasanya kalau normal orang harus minum air berat badan dibagi 20. Kalau berat badannya 60 kilo berarti dibagi 20 kira-kira 3 liter sehari ya. Sini ya. Kecuali kalau sakit ginjal ya, harus menurut dokter ya. Jadi air fungsinya dia untuk energi itu mengalir melalui sel-sel tubuh. Jadi kalau dia kering itu tidak bisa mengalir dengan baik. Otak juga perlu air. Kalau kurang air, kurang minum, nggak bisa mikir gitu ya. Kemudian fungsinya juga untuk mendetoks. Kalau dia masuk sel-sel tubuh, dia keluar lagi, itu fungsinya mendetoks racun-racun di dalam sel-sel tubuh kita. Kalau air yang baik itu cluster molekulnya kecil. Ya, jadi bisa masuk ke dalam sel tubuh yang namanya aquaporin di situ. Ya, jadi kalau air-air yang sudah tercemar itu biasanya sulit untuk masuk ke dalam tubuh. Air yang bagus itu harusnya air yang mengandung mineral yang tidak berbahaya untuk tubuh. Ya. Kalau mineralnya hilang sama sekali, kalau dalam soal energi itu namanya dead water gitu ya, nggak punya energi sama sekali. Ya. Oke, itu sekedar mengenai padat dan cair. Kalau energi yang dimaksud di atas itu mungkin bisa diambil dari alam. Ya. Jadi kalau latihan mungkin nanti bisa merasakan itu. Saluran energi ini oleh orang-orang Jerman bisa difoto ya dengan yang namanya foto imagery. Jadi kalau dia tersumbar atau mungkin jalur-jalurnya seperti apa itu bisa difoto dan ternyata sama dengan apa yang orang-orang Timur dulu, khususnya Chinese itu mendefinisikan jalur-jalur meridiannya di sini. Ya. Jadi ada jalur-jalur yang berhubungan dengan tubuh, ya, itu ada 12 yang berhubungan dengan organ,
dan 8 yang lainnya lagi. Pada dasarnya manusia itu seperti mempunyai cadangan life energy yang dibawa dari lahir, ada di belakang ya, dan itu biasanya kalau habis tidak bisa diisi lagi, tapi ada di bagian depan itu yang masih bisa diisi kembali. Jadi kalau kita over bekerjanya itu mengambil energi yang dari belakang ya. Jadi kalau ada di orang Chinese itu kalau kerja jangan lebih dari 75%, 80% ya. Kalau makan jangan sampai kenyang lebih dari 70-80% ya. Apapun itu harus ada batasnya di sana ya. Jadi kalau kelebihan kerjanya terlalu berat, lama-lama energi yang di belakang ambil ya, diisi lagi. Lama-lama keambil habis. Pada satu saat dia over, tiba-tiba mendadak menghadap Tuhan ya. Jadi itu salah satu teorinya seperti itu. Kalau kita sakit, hasil laboratoriumnya mungkin dengan keluhan fisik itu jelas ya. Kalau kita lemah, ya mungkin hasil laboratoriumnya baik, tapi keluhan tetap ada, badannya nggak enak dan lain sebagainya. Tapi hasilnya bagus ya. Terutama hati-hati kalau makan obat ya, karena itu kan tidak sebenarnya, karena ada pengaruh dari obat ya. Kemudian sehat, ya laboratoriumnya bagus, keluhan tidak ada ya. Tapi hidup kita itu apa cukup untuk sehat saja gitu ya? Sebenarnya kan enggak ya. Kita ingin bahagia juga, itu level yang lebih tinggi ya. Kita nggak cukup hanya sehat saja, tapi ingin juga supaya kita juga bisa bahagia di sini. Kemudian tidak cukup bahagia itu ya, gitu. Jadi artinya kita berbuat sesuatu untuk orang lain, berguna untuk orang lain. Itu pada satu level yang mungkin lebih tinggi ya. Artinya sebenarnya sesuai dengan fitrahnya manusia, tuntutannya seperti itu. Mungkin saat ini kita kan sudah sama-sama tua ya, sudah cukup kerja dan lain sebagainya, mau ngapain gitu ya, gitu ya. Mungkin baru kepikir untuk berbuat amal di istilahnya gitu ya, mengumpulkan harta untuk di akhirat ya. Ini lifestyle yang sekarang ya, junk food dan lain sebagainya, polusi udara, kurang istirahat, ya, radiasi HP. Ini juga HP harus hati-hati, karena itu juga kalau istilahnya mengandung satu vibrasi yang tidak baik ya. Jadi seperti pisau bermata dua. Kalau kita bisa menggunakan, ya ada manfaatnya. Kalau tidak, justru akan membuat kita celaka. Stres dan lain sebagainya itu banyak mengakibatkan penyakit ya. Gimana cara mengatasi stres ya? Ini salah satu meridian clock ya. Jadi kalau malam jam 9 harusnya kita sudah tidur ya, sampai jam 3, jam 5 pagi ya. Karena di situ ada organ-organ yang sedang bekerja untuk mendetoks racun-racun. Jadi kalau kita kerja lembur sampai malam, racun-racun itu tidak terdetoks keluar gitu, sehingga lama-lama menumpuk, nanti mulai liver, paru-paru ya, itu akan terpengaruh. Soal energi ini yang sangat penting ya. Jadi ada paru-paru, kemudian liver, ada ginjal, ada limpa, dan ada jantung ya. 5 organ ini berhubungan dengan keluhan atau gangguan fisik ya. Jadi kalau misalnya limpanya energinya jelek, saluran energi yang berhubungan dengan limpa jelek, ini orangnya pucat, mudah mimisan ya, bisa dibaca di situ ya, gangguan lambung. Kalau ginjal ini biasanya gangguan belajar, susah belajar ya, sakit pinggang ya, reproduksinya menurun. Kalau liver di sini ya, nyeri saat kaku, saat bergerak, nyeri lutut ya, gangguan penglihatan, mengantuk di jam kerja. Ada yang suka ngantuk di jam kerja? Saya suka ngantuk kan ya, di jam kerja. Kalau ngantuk tuh berarti energi livernya kurang ya, saluran meridian livernya mungkin ada yang tersumbat ya. Gangguan tidur dan sebagainya ini jantung. Kalau paru-paru
kulitnya kusam dan lain sebagainya. Ya. Jadi gangguan ini juga ada gangguan emosinya. Kalau ya itu udah melamun untuk limpa, kemudian curiga, cemburu, ya suka cemburu nggak Tiu? Ya, kalau suka cemburu itu berarti ginjalnya. Gitu. Michael di sini udah marah nggak? Enggak ya, sabar ya Michael ya. Kalau udah marah itu berarti levernya, ya. Mudah terkejut, ya jantung. Mudah sedih, depresi, ini paru-parunya, ya. Jadi kalau kita makan itu kita perlu mendetok racun-racun dari makanan yang kita makan. Sehingga kita makan banyak, tapi rasanya masih lemas karena energi yang kita pakai, yang ada yang kita dapatkan itu digunakan untuk mendetok makanan, racun-racun makanan di situ. Ya. Jadi rasanya udah makan banyak, tapi kok tetap lemas, ya, kecuali ada sebab lain. Ya. Jadi kalau makanannya bersih dan lain sebagainya, tidak ada racun-racun tubuh, ya. Jadi artinya makanan yang bagus itu adalah makanan yang natural, ya. Natural, ya kebanyakan mungkin kalau sapi masih natural, nggak makan pelet, nggak disuntik, ya itu masih natural. Ayam yang natural juga ada. Tapi sekarang sulit sekali mendapatkan itu. Jadi lebih cenderung untuk ke vegetarian jadinya, ya. Tapi hati-hati dengan hidroponik tadi, ya. Jadi caranya gimana? Jadi supaya racunnya tidak banyak masuk ke dalam tubuh, supaya energi yang kita dapatkan bisa membuka sumbatan-sumbatan tadi, ya, menjebol sumbatan-sumbatan tadi. Tapi ada cara yang lain, ya. Jadi emosi kita itu juga sangat mempengaruhi meridian kita. Kalau kita stres, badan kita tidak nyaman, ya. Jadi kalau tidak nyaman, otot kita tegang. Meridian tadi terletak di antara otot-otot tubuh kita, jadi akan tertutup, ya, sehingga tidak bisa mengalir dengan lancar energi. Ya, jadi ada caranya. Ya. Jadi kita juga bisa dengan cara ini. Ya. Jadi kita harus bisa ikhlas menerima. Ya. Liu bisa ikhlas terima? Ya itu mesti latihan. Saya juga susah, ya. Ada satu kondisi di mana kita harus ikhlas terima, ya. Saat ini badan kita gendut, ya, gimana ya ikhlas terima. Terus menikmati, ya, menikmati gitu. Ya. Dia nggak akan marah, jadi saya nggak cerita contoh. Belum banyak memberi dia. Ya. Jadi ikhlas terima gitu, ya, ikhlas menerima. Kalau nggak bisa ikhlas menerima, ya kepikiran terus gitu, ya, tubuhnya nggak nyaman gitu. Ya. Jadi ikhlas menerima, kemudian in the moment. Papi saya itu sampai sekarang 93 tahun, ya. Dia punya akuarium 4, ya. Asik kalau saya datang kadang-kadang dicuekin aja, dia lagi asik sama ikan gitu, ya, sama anjing, sama nyirang-nyirang tanaman gitu. Ya, itu benar-benar menikmati momen-momen. Kita ada di sini menikmati momen kita ada di sini, ya. Jadi bukan kita di sini pikirannya sudah besok pulangnya gimana, ya, gitu. Ya, itu badan kita akan stres kalau seperti ini. Kalau tidak menikmati momen di sini, ya. Jadi yang ketiga, bersyukur. Kalau kita punya sesuatu tapi kita ingin yang kita tidak punya, ya, badan kita akan stres. Jadi bersyukur itu mensyukuri apa yang sudah kita miliki, apapun gitu, ya. Kalau kita mensyukuri yang mau mensyukuri apa yang tidak kita punyai, ya tidak bisa gitu, ya. Jadi ngeluh terus dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya hadiah-hadiah yang Tuhan berikan itu sudah banyak, ya. Dan ini baru sampai ikhlas in the moment dan bersyukur. Itu semuanya masih di dalam diri kita, ya. Itu tidak cukup. Kalau fitrahnya manusia, dia harus keluar, ya, harus keluar, ya. Jadi kalau stop sampai bersyukur saja tidak cukup. Orang harus bisa tulus berbagi dalam hal apapun, ya. Ingin bahagia bersama dengan orang lain, ya. Ingin bahagia, ya, membagikan, termasuk ingin musuh-musuhnya bahagia juga gitu, ya. Bisa nggak musuhnya, kita ingin musuh kita bahagia? Susah gitu, ya. Tapi itu mengganggu tubuh sebenarnya, ya. Jadi masih bisa memaafkan, kemudian juga
bisa ingin musuh kita bahagia, ya. Jadi kalau sudah berusaha dan lain sebagainya kita nggak bisa lagi, ya kita ikhlas melepas, biarkan Tuhan nanti yang akan menyelesaikan, ya. Jadi ini beberapa poin yang penting mengenai mental, ya, supaya tubuh kita menjadi nyaman dan meridian kita menjadi lancar, ya, terbuka lebih lebar. Selain tadi dengan cara top up energi tadi, ya, untuk menjebol sumbatan teman. Ya, jadi ini harmoni internal untuk yang ketiga tadi, kemudian yang 4 dan 5 itu harmoni eksternal dengan kita, ya. Jadi sebenarnya tidak hanya dengan manusia saja, tapi juga dengan alam, di mana kita bisa harmoni dengan alam, tidak merusak alam, ya, di mana bisa menyatu dengan alam juga, ya, sehingga tubuh kita akan nyaman. Ini hanya beberapa statement saja. Jadi people cannot judge. Kemudian itu juga baik, ya. Menolong orang, dikasih uang mungkin baik, tapi belum tentu tepat di sana, ya. Jadi kalau sistem energi di dalam tubuh kita baik, mungkin di sini kita bisa melakukan benar, baik, dan tepat. Mungkin saya demokan sedikit beberapa contohnya. Kanan boleh, kalau itu sakit, ya. Jadi ditahan yang kuat, ya, tahan yang kuat. Ini kan, ya. Jadi sekarang bayangin ada di sini kan, ya. Sekarang bayangin besok mau pulang. Ya. Bayangin ada di sini. Gimana rasanya? Beda nggak? Lebih kalau dipegang di sini lebih susah nahan. Sama, bayangin di sini. Tahan yang kuat. Tadi supaya nggak goyangan ya. Oh gitu. Gimana rasanya? Kalau bayangin besok mau pulang, lemah. Lemas ya. Ya. Kalau ada di sini, Kalau ada di sini memang bisa tahan. kuat. Ya. Jadi itu contoh in the moment.